Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya. Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia. Hasil merenggut sedikitnya 1,6 juta jiwa dari seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwi dengan NIM PO 7247325053. Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D3 Keperawatan Toli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu penyakit yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu penyakit tuberkulosis paru atau TBC paru. Baik, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian penyakit TBC paru. Yang kedua ada tanda dan gejala, etiologi, dan faktor risiko. Yang ketiga ada patofisiologi secara runtut. Yang keempat ada komplikasi yang mungkin terjadi. Yang kelima ada pencegahan penyakit. Dan yang keenam ada kesimpulan. Indonesia adalah negara yang menduduki peringkat kedua setelah India, di mana negaranya banyak yang menderita penyakit TBC. Nah, terdapat atau tercatat lebih dari 241.000 kasus ditemukan secara nasional pada bulan Mei. Oke, baik teman-teman, apa sih itu penyakit TBC atau tuberkulosis paru? Nah, penyakit TBC itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis paru. Penyakit ini adalah penyakit yang masuk melalui inhalasi atau penghirupan kita. Penyakit ini berbentuk batang, kemudian masuk ke dalam tubuh kita dan menyerang bagian paru-paru kita ataupun organ lain. Contohnya seperti pencernaan, yaitu usus dan lambung. Penyakit ini dapat menyerang usus dan lambung kita dan membuat usus dan lambung tersebut menyebabkan peradangan dan luka pada dinding usus halus. Jika teman-teman ingin mengetahui bahwa seseorang terkena penyakit TBC atau tuberkulosis paru, maka kenali tanda dan gejala berikut ini. Yang pertama ada seseorang tersebut batuk kurang lebih 2-3 minggu, kemudian batuk berdahak atau berdarah, kemudian sesak napas, kemudian ada demam, terutama sore dan malam, kemudian ada keringat malam, dan penurunan berat badan. Nah, jika seseorang terkena penyakit TBC, maka gejala atau tanda dan gejala umum yang muncul pada dirinya yaitu seperti tanda dan gejala yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk etiologi atau penyebab dari penyakit ini itu disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini tersebar melalui udara. Contohnya seperti ketika seseorang yang terkena penyakit TBC berada di lingkungan umum yang terdapat banyak orang, ketika dia batuk atau bersin, nah udara di lingkungan sekitar akan terhirup oleh orang lain yang kondisi imun tubuhnya lemah. Faktor risiko penyakit TBC paru ada 4. Yang pertama, kontak erat dengan penderita aktif. Contohnya seperti seseorang yang tinggal serumah dengan orang yang terkena penyakit TBC. Itu akan memungkinkan seseorang tersebut dapat tertular penyakit tersebut. Kemudian yang kedua itu ada kondisi imun atau kekebalan tubuh seseorang yang lemah. Nah, jika seseorang memiliki imun tubuh yang lemah, pasti dia akan terkena penyakit infeksi TBC paru tersebut. Yang ketiga, pola hidup dan kebiasaan. Contohnya seperti orang yang sering merokok atau yang suka merokok itu dapat merusak paru-parunya sehingga akan terinfeksi dengan penyakit TBC paru tersebut. Terus yang terakhir itu ada kondisi lingkungan yang buruk. Nah, kondisi lingkungan yang buruk juga dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit infeksi TBC paru karena penyakit ini menyebar melalui udara, apalagi jika kondisi lingkungan tersebut sangat buruk. Selanjutnya ada patofisiologi atau perjalanan pada penyakit TBC paru ini. Yang pertama itu adalah kuman masuk melalui inhalasi atau penghirupan kita. Kemudian masuk ke dalam alveoli atau alveolus, di mana alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen yang berada di paru-paru kita. Nah, kemudian difagositosis oleh makrofag. Nah, makrofag ini adalah sel darah putih yang memakan bakteri tersebut sebagai respon kekebalan
tubuh kita. Nah, kemudian pembentukan granuloma atau tuberkel. Karena kuman tersebut kebal dan tidak dapat dihancurkan, maka makrofag atau sel darah putih tadi itu mengepung bakteri tersebut dan membentuk dinding pertahanan yang disebut dengan granuloma. Kemudian nekrosis kaseosa. Di pusat granuloma atau dinding pertahanan tadi, jaringan mati akibat pertempuran antara sel imun dan juga bakteri. Kemudian kerusakan jaringan paru. Jaringan paru-paru yang sehat perlahan akan rusak akibat proses peradangan atau reaksi tubuh yang berlangsung secara lama. Dan yang terakhir itu adalah gangguan pertukaran gas. Di dalam alveoli atau alveolus, di mana tempat pertukaran gas tadi, alveolus tersebut rusak yang mengakibatkan fungsi paru dalam menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida terganggu, sehingga terjadinya sesak napas pada atau dalam tubuh seseorang. Nah, sesak napas tadi merupakan gejala jika seseorang terkena infeksi penyakit tuberkulosis paru atau TBC paru. Komplikasi yang mungkin terjadi pada seseorang yang terkena penyakit TBC paru, yang pertama ada kerusakan paru permanen. Jika seseorang terkena infeksi tuberkulosis paru atau TBC paru ini, itu akan mengalami kerusakan paru permanen yang mengakibatkan seseorang tersebut itu sesak napas. Terus yang kedua itu ada meningitis tuberkulosis, di mana bakteri tersebut mengalami infeksi pada selaput otak dan seseorang akan mengalami penurunan kesadaran. Dan yang terakhir yaitu kerusakan organ lain, contohnya seperti pada pencernaan yaitu usus dan lambung, akan mengalami peradangan pada usus tersebut. Penyakit TBC paru dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama itu melakukan pola hidup sehat. Yang kedua itu menutup mulut dan hidung ketika penderita batuk dan bersin. Yang ketiga itu memisahkan penderita dengan orang lain sampai ia sembuh. Yang keempat, memberi pengobatan guna mencegah penularan. Dan yang terakhir, memastikan sirkulasi dalam ruangan di rumah baik, karena penyakit ini dapat menyebar di dalam ruangan yang tertutup. Kesimpulan pada pembahasan kita kali ini yaitu penyakit TBC paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis paru. Penyakit ini dapat menyebar atau menyerang kita melalui udara di lingkungan sekitar kita. Orang-orang yang terkena penyakit TBC ini salah satunya adalah orang-orang yang sistem kekebalan imun tubuhnya itu lemah. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui apakah seseorang atau diri kita sendiri terkena penyakit TBC, kenali tanda dan gejala yang telah kita pelajari tadi, dan juga lakukan berbagai cara yang telah kita pelajari tadi agar diri kita maupun seseorang di dekat kita atau orang yang kita sayangi itu tidak terkena penyakit TBC paru atau tuberkulosis paru. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.